Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abidah amma ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami Nurul Huda, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di masjid ini menunaikan ibadah kita, sholat wajib, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan sharing session, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya, termasuk insya Allah kepada kita semua yang istiqomah tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Jami Nurul Huda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa cinta kepada Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita masuk ke sharing session, lebih baik kita bersalawat dulu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit bersenandung tentunya, untuk menyegarkan supaya kita lebih fresh lagi setelah bangun tidur. Baik, kita mulai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa qoli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
ini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal ini, ya Muayyad ya Mumayyad, ya Imam al-Qiblataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan setelah kita bersalawat, kita tetap diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah Masjid Jaminul Huda berbicara mengenai nama masjid Jaminul Huda. Nurul Huda berarti cahaya petunjuk. Ini kita bawa dalam hati kita kemanapun kita pergi, apalagi ada sharing-sharing dari WA tentang kegiatan di masjid ini. Aktivitasnya cukup padat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah jamaah yang ada ini siapa pertama kali yang memberikan nama kepada masjid kita ini? Nurul Huda, petunjuk Allah, cahaya petunjuk. Siapa pertama kali? Kalau Soekarno bilang, presiden kita yang pertama mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada yang ingat siapa? Saya, Pauli. Bukan. Bukan. Baik, singkatnya saja. Di saat rapat panitia pembangunan yang memberikan nama Nurul Huda, yaitu Ustadz kita pada saat itu, Ustadz Haji Dalino, dan sekarang almarhum. Mudah-mudahan kita doakan supaya almarhum Haji Dalino diampuni segala dosanya, Amin. diterima amal ibadahnya, Amin. dilapangkan alam kuburnya, Amin. dan dimasukkan kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu salah satu sejarah Nurul Huda. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Ustadz Nur Hasan, kalau kita sedang mengikuti sharing session, kajian ilmu atau tausiah atau apa, niatkan dalam hati kita niat itikaf, katanya begitu, niatkan itikaf. Jadi mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tema yang saya akan sampaikan pada season ini singkat saja, hidayah. Hidayah hanya 7 huruf, hidayah. Dan ini sudah bukan kata-kata asing lagi bagi kita mengenai kata hidayah ini. Tapi materinya cukup banyak, Pak. Mungkin kalau di bangku kuliah nggak selesai 3 semester ini.
Tapi saat ini saya hanya ambil ringkasan saja. Kalau orang bikin skripsi apa sih namanya, abstrak ya, abstraknya saja, ringkasannya saja lah. Kalau masih tersisa ya disambung di waktu yang akan datang. Mungkin bisa 4 semester atau 5 semester. Baik, apa sih itu hidayah? Menurut bahasa Indonesia secara umum, atau kerennya katakanlah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidayah adalah petunjuk bagi orang agar sampai ke tempat yang dituju. Ini arti secara umum. Petunjuk bagi orang agar sampai ke tempat yang dituju. Kita lihat di jalan-jalan itu ada rambu-rambu lintas. Ini kalau dari Merak mau ke Jakarta ada tulisan Serang, Merak, Serang, Jakarta. Merak, Serang, Jakarta. Jadi harus serang dulu itu baru ke Jakarta. Atau kita lihat di jalan-jalan tol ada bacaan-bacaan ke kiri, ke tempat ini, ke kanan tempat ini. Pokoknya petunjuklah agar orang sampai di tempat yang dituju. Sekarang lebih canggih lagi dengan HP, apa yang namanya Google Map ya. Google Map, kita tinggal ketik saja alamat yang dituju, udah dipandu itu. 300 meter lagi belok kiri, 200 meter lagi belok ke kanan, tetap berada di lajur kanan, tetap berada di lajur kanan. Begitu kita belok kiri, suruh ke kanan, belok kiri, Bapak mau kemana sih? Kadang-kadang Google itu bisa menyesatkan juga. Kita dibawa ide-ide, Pak. Ada gang buntu dibawa ke gang buntu. Memang di situ nggak ada kepadatan, namanya gang buntu, nggak ada kepadatan. Nah itu secara umum, jadi petunjuk ke arah yang agar orang sampai di tempat yang dituju. Secara keagamaan, menurut agama kita, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah menuju jalan yang lurus. Petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus. Jadi ada perbedaan di sini antara pengertian menurut bahasa umum dengan pengertian menurut Islam. Nah, setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Minimal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari 24 jam pagi sampai malam 17 kali minimal. Kenapa saya katakan 17 kali minimal? Karena permohonan petunjuk ini ada di dalam surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita tetap diberikan jalan yang lurus. Belum lagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat isra, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, banyak lagi. Jadi semakin banyak kita sholat, semakin banyak juga permohonan kita untuk tetap diberikan petunjuk ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang biasa diucapkan oleh para imam setelah sholat. Doa ini tercantum dalam firman Allah di surat ketiga. Surat ketiga apa tuh? Surat Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Kemudian kelanjutannya, wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berilah kami rahmat-Mu, Allah Maha Pemberi. Jadi ada doa tersendiri untuk kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyesatkan hati kita setelah kita mendapatkan petunjuk. Jamaah Masjid Jami'ul Huda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ke-6 dari surat Fatihah, kita memohon kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Surat Ali Imran ayat 8, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk. Nah, ini doa-doa yang kita ucapkan setiap saat, pada saat kita sholat atau dimanapun mungkin dalam kegiatan apapun. Hidayah artinya tadi dikatakan bahwa hidayah itu petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus. Ahli tafsir membagi hidayah ini menjadi 4. Sebelum saya sebutkan keempatnya, mungkin ada pertanyaan, mana yang lebih luas, hidayah atau nikmat? Kita dengar Ustaz mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mampu kita untuk menghitungnya. Kalaupun ranting pohon dari seluruh dunia ini dijadikan pena untuk menulis,
dan air samudra seluruh dunia ini dijadikan tinta, tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Nah, hidayah ini adalah bagian dari nikmat. Hidayah merupakan bagian dari nikmat Allah. Hidayah menurut ahli tafsir ada 4 macam. Pertama, hidayah ilham. Hidayah berupa ilham. Hidayah ilham apakah hanya diberikan kepada manusia? Tentu jawabannya tidak. Allah memberikan hidayah ilham kepada seluruh makhluk di bumi ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan juga diberikan hidayah berupa ilham. Hidayah ilham pada tumbuhan biasa disebutnya dengan istilah naluri alamiah atau ilhamul fitri. Ilhamul fitri. Allah memberikan ilhamul fitri kepada tumbuhan sesuai dengan bentuk, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tumbuhan itu. Jadi jangan kira hidayah itu milik kita, hanya diberikan kepada kita. Tidak. Kepada tumbuhan pun tidak. Kepada tumbuhan pun Allah memberikan hidayah. Kepada hewan Allah juga memberikan hidayah. Hidayah ilham. Istilahnya yang biasa kita sebut sebagai insting atau naluri hewani. Insting pada hewan. Ini juga hidayah. Hidayahnya hidayah ilham. Pada manusia jelas Allah memberikan hidayah ilham, dan istilahnya kepada manusia disebut intuisi. Intuisi ini hidayah berupa petunjuk hati. Petunjuk hati atau kata hati atau getaran hati. Kalau kata orang Sunda, getaran hati. Hati, bukan hati tapi hati. Nah, jadi tumbuhan, hewan dan manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala secara otomatis, tanpa proses pembelajaran, tanpa latihan, tanpa guru. Itu semuanya otomatis Allah berikan kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada manusia. Siapa saja manusianya, baik dia orang yang soleh, muslim atau non muslim, tetap diberikan hidayah. Nah, itu hidayah yang pertama berupa ilham. Dan contoh-contohnya mungkin saya tidak akan sampaikan pada saat ini, mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Berarti Terlalu panjang. Jadi seasonnya nanti bisa 6 semester, Pak.
Minggu depan ya Pak. Hidayah yang pertama, hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua berupa indera. Panca indera biasa kita sebutnya. Hidayah indera ini, hidayah panca indera itu hanya diberikan kepada manusia dan hewan. Manusia punya indera yang disebut panca indera, hewan juga punya indera. Tapi mungkin perbedaan ketajamannya yang berbeda, Pak. Nggak sama. Kita punya panca indera, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah sebagai pengecap rasa enak apa enggak, gurih apa tidak, asin atau manis, dan kulit sebagai perasa. Pada hewan juga sama, matanya untuk melihat. Tapi ada perbedaan ketajaman dalam indera. Lebih banyak hewan mungkin punya ketajaman yang jauh di atas kita. Misalnya mata burung elang. Dari jauh atas dia sudah tahu di mana itu mangsanya. Nah, kita mungkin nggak sampai ke sana. Bahkan pendengaran hewan itu juga lebih peka ketimbang pendengaran kita. Konon katanya kalau ada ayam aja yang di dekat kuburan, kadang-kadang dia mendengar siksaan apa bagaimana, wallahu alam. Hanya hewan-hewan saja yang mendengar hal-hal yang sifatnya gaib. Nah, itu hidayah yang kedua berupa panca indera, hanya diberikan kepada hewan dan manusia. Hidayah yang ketiga berupa akal. Akal ini hanya Allah berikan kepada manusia. Kenapa Allah berikan kepada manusia? Karena manusia diciptakan sebagai khalifah untuk di dunia ini. Jadi perlu diberikan akal yang bisa mengatakan benar atau tidak. Karena kalau hanya indera itu bisa jadi penglihatan kita salah lihat. Contoh misalnya kalau siang hari itu panas terik, di kejauhan itu kelihatan ada air gitu, padahal tidak ada. Nah, itu penglihatan yang keliru, pendengaran yang keliru, pengecapan yang keliru, perasaan yang keliru dan sebagainya. Maka perlulah diberikan alat untuk berpikir, yaitu akal. Hidayah yang ketiga ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hidayah yang kedua, karena di situ ada akal yang bisa mempertimbangkan ini benar atau tidak, ini salah atau tidak. Yang terakhir ini udah hampir jam 6 ya. Yang terakhir adalah hidayah berupa agama dan syariat. Ini hanya diberikan kepada manusia. Dan ini adalah hidayah yang tertinggi untuk manusia. Hidayah agama. Tanpa syariat, mungkin hidup kita akan
amburadul ya istilahnya, kesana kesini, tabrak sana tabrak sini, sikut sana sikut sini. Nah ini hidayah agama. Hidayah agama ini lebih tinggi dari hidayah akal. Kalau akal kita tidak mungkin menjangkau hal-hal yang gaib. Nah dengan hidayah agama inilah hal-hal yang gaib bisa kita akui, kita jangkau. Nah untuk sementara karena sudah berapa 40 menit atau berapa Sampai jam 6 Pak. sampai jam 6. Jadi mengenai uraiannya, contoh-contoh dari seluruh hidayah itu, baik hidayah ilham, hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah agama, tidak bisa saya sampaikan pada saat ini mengingat waktu yang dibatasi oleh panitia. Berarti minggu depan ya Pak. Akhirul kalam, segala yang benar hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala yang salah adalah karena kebodohan saya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.